Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ramses, mahasiswa ekstensi Stikes Tarumanegara. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Selanjutnya saya akan memperkenalkan alat-alat yang digunakan dalam pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Yang pertama ada stetoskop tangan, yang kedua pen light, yang ketiga temperatur, yang keempat meteran, yang kelima sentinel, yang keenam glove atau sarung tangan, dan yang terakhir timbangan. Setelah menjelaskan alat-alatnya, sekarang kita akan cuci tangan. Setelah cuci tangan, saya akan menjelaskan kepada ibunya untuk kontrafaktunya. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Ramses. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Apakah boleh Ibu? Terima kasih Bu. Dimana tujuannya yang pertama itu adalah mengetahui sedini mungkin jika terdapat kelainan yang perlu tindakan segera. Yang kedua, menilai bayi Ibu apakah ada gangguan adaptasi bayi baru lahir yang memerlukan resusitasi. Dan yang ketiga tujuannya itu menentukan apakah bayi baru lahir dapat rawat gabung atau rawat khusus. Setelah itu kita cuci tangan. Cuci tangan, baru kita minta bayinya untuk melakukan pemeriksaan fisik. Setelah kita letakkan dengan posisi telentang, kita tutup tirai. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, terlebih dahulu kita cuci tangan lagi. Setelah cuci tangan, kita pasang sarung tangan. Setelah cuci tangan, kita pakai sarung tangan. Lalu kita tempatkan bayi dengan posisi terlentang dan telentang. Kemudian kita lepaskan pakaian dan bayi. Kemudian setelah dilepaskan pakaian bayi, nilai KU bayi. Ukuran keseluruhan mulai dari kepala, badannya, ekstremitas dada, adakah kelainan atau tidak. Kemudian kita nilai tonus ototnya dan tingkat aktivitasnya. Setelah itu kita lihat warna kulitnya dan bibirnya, apakah ada kemerahan atau biru. Apakah bayinya menangis, melengking, merintih atau normal. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama kita periksa adalah pernapasannya dengan melihat tarisan napasnya. Periksa jantungnya dengan menggunakan stetoskop dan jam. Setelah itu periksa suhu tubuhnya dengan menggunakan termometer di aksila. Setelah itu baru kita lakukan pengukuran berat badan dan panjang badan. Kita lihat berat badannya dan kita ukur panjangnya. Setelah itu kita pindahkan lagi bayinya ke tempat yang telentang. Lalu periksa bagian kepala, ubun-ubun, apakah datar, satura, molase, apakah ada benjolan di daerah kepala, apakah cekung. Lalu kita ukur kepalanya, lingkar kepalanya. Melakukan pengukuran lingkar kepala. Sekarang kita melakukan periksa telinga, mulai dari letak telinga, matanya, kepala, adakah kelainan tidak. Periksa lubang telinga dengan menggunakan pen light, apakah ada cairan atau tidak. Setelah itu periksa matanya, kita inspeksi apakah ada infeksi atau tidak, ada sekret atau tidak. Kemudian periksa hidungnya dan mulutnya. Lubang hidungnya ada sekret apa tidak, langit-langitnya lengkap apa enggak, ada refleksi sap dan rutin atau stimulus pada pipi dan mulut. Setelah itu kita periksa leher,
apakah ada pembengkakan atau tidak, atau pembesaran kelenjar. Kemudian kita periksa dadanya, bentuk dada dan putingnya apakah simetris atau tidak, bunyi napasnya ada apa enggak, dan bunyi jantungnya normal tidak. Setelah itu kita periksa bahunya dan lengannya. Kita perhatikan gerak tangannya dan kelengkapan jarinya, serta refleks grabs atau menggenggam. Kita periksa sistem persarapan atau refleks Moro dengan cara bertepuk tangan. Kemudian kita periksa perutnya, apakah ada benjolan, apakah ada tonjolan di tali pusat. Pada saat apakah dia menangis saat diperiksa, apakah ada perdarahan. Setelah itu kita periksa kelaminnya, kalau laki-laki apakah dia ada testis berada di skrotum, penis berlubang, letak lubang normal atau tidak. Setelah itu kita periksa tungkai kaki, kelengkapannya dan gerakannya ada apa tidak, normal atau tidak. Periksa tungkai kaki, kelengkapan dan gerakannya. Periksa punggung dan anus bayi, ada bengkak atau tidak, atau cekungan, spina bifida, dan ada anus. Setelah itu kita periksa kulit, ada tidak pembengkakan vernix, bercak hitam atau tanda lahir. Rapikan bayi dengan hati-hati. Setelah itu kita cuci tangan dan berikan kembali bayi pada orang tua dan beritahu pemeriksaannya sudah selesai. Baik, setelah merapikan bayinya, kita lepas sarung tangan dan mencuci tangan. Lalu kita berikan bayinya kepada orang tua. Selamat pagi Bu. Ini bayinya, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik. Hasilnya normal, tidak ada kelainan dan kebawahan kongenital. Nanti kalau Ibu ada perlu nanti bisa panggil kita. Setelah itu kita rapikan alat dan kita cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita dokumentasikan hasil pemeriksaan fisik bayi lahir tersebut. Demikianlah pemeriksaan fisik bayi lahir. Sekian dan terima kasih.